Master of Dakwah Madrasah Aliyah Al-Adabi tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga dalam setiap waktunya, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya kita merasakan limpahnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam limpah rahmatnya tersebut menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah terpilih menjadi nabi terakhir, nabi akhir zaman, nabi seluruh umat, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, hingga menuju zaman yang terang benderang yang saat ini kita rasakan. Yang terhormat Dewan Juri kami, yakni ayahanda kami Kiai Muhammad Azman Al-KMAG berserta Dewan Juri lainnya. Akan tetapi tidak mungkin bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak menghilangkan rasa hormat kami kepada Dewan Juri yang lainnya. Di antara sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW sudah melarangnya di dalam beberapa hadis. Termasuk sifat-sifat buruk itu adalah sifat kikir. Kikir atau pelit merupakan sifat tercela yang paling dibenci Allah dan Rasulnya. Sifat tersebut cenderung dengan menumpukan harta tersebut tanpa berniat untuk menyimpahkan hartanya kepada saudara-saudara yang lagi membutuhkan. Sementara itu, tidak satu pun riwayat mengatakan bahawa ketika kamu bersedekah, harta kamu akan habis. Namun sebaliknya, ketika kamu bersedekah atau berbagi kepada sesama atau saudara kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan siapa dirinya terjaga dari sifat kikir, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi bisa kita dipahami bahawa barang siapa yang memiliki sifat kikir, maka itu adalah orang yang rugi. Namun sebaliknya, barang siapa yang terpelihara kekikirannya itu, maka dialah akan menjadi orang-orang yang beruntung. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti kita jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat kikir tersebut. Kikir mempunyai dahan-dahan di dunia.
barang siapa yang berpegang pada dahan tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa dampak yang akan timbul bahayanya ketika kita memiliki sifat kikir. Yang pertama, terjadinya kezaliman. Contoh dari hasil perbuatan kikir ini adalah seperti mencuri hak orang lain, korupsi, bahkan sampai membunuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa suatu saat Abu Hajjaj Al-Hasadi tawaf di Baitullah. Kemudian dia melihat seseorang berdoa, Allahumma kini suha nafsi. Ya Allah, jagalah diriku dari sifat kikir. Orang itu tidak menambah dari itu. Lantas Abu Hajjaj bertanya kepada orang tersebut, mengapa hanya berdoa sedemikian? Lantas orang itu menjawab, sesungguhnya jika diriku terjaga dari kekikiran, maka aku tidak akan mencuri, berzina dan perbuatan dosa lainnya. Yang kedua, terputusnya tali silaturahmi. Sifat kikir ini menyebabkan seseorang tidak lagi peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli dengan saudaranya, kerabatnya, bahkan tetangganya. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kebencian, iri hati dan dengki, sehingga orang kikir ini banyak dibencikan oleh orang lain. Yang ketiga, melahirkan kejahatan. Salah satu pangkal kejahatan adalah sifat kikir. Seseorang yang dikuasai sifat kikir sudah tidak mau mengikuti perintah yang dianjurkan untuk berbagi untuk sesama. Ia juga akan tidak akan percaya jaminan Allah terkait tentang rezeki. Ia hanya percaya pada harta yang dimilikinya. Jika harta yang dimilikinya tidak dibagi dengan orang lain, maka ia yakin akan menjadi kaya. Jika ia memiliki sifat kikir, maka ia tidak beriman. Namun sebaliknya, jika ia beriman, maka ia tidak memiliki sifat kikir. Semoga muslim dan muslimah dijauhkan dari sifat tercela ini, dan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi hambanya dari perbuatan buruk tersebut. Hilangkanlah sifat kikir dan tanamilah sifat berbagi. Karena barang siapa yang menanam, maka itulah yang dituai. Bang Mamat, tukang kayu jati, menebang kayu, melihat burung. Jangan simpan sifat kikir di hati kalau mau jadi orang yang beruntung. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas terjadi kesalahan dari awal hingga akhir ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.